Perkenalkan, saya perawat Atika yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 8 sampai jam 2 siang nanti. Sebelumnya nama ibu siapa, Bu? Ibu Ibu Ani. Ani siapa, Bu? Ani Melinda. Oh, ibu biasanya dipanggil ibu siapa? Ibu Ani. Oh, Ibu Ani. Ibu tadi saya lihat ibu kelihatannya menggaruk badannya. Apakah ibu belum mandi, Bu? Belum. Baik Ibu, di sini saya akan mengontra Ibu selama 20 menit untuk menjelaskan tentang cara kebersihan diri Ibu. Bagaimana, Bu? Tempatnya bagaimana? Apakah cukup di sini? Iya. Baik. Ibu biasanya mandi berapa kali sehari, Bu? Cuma Dua itu, Bu. satu. Oh, satu kali. Kenapa Ibu tidak mandi, Bu? Gak suka. Gak suka mandi. Apa yang Ibu rasakan ketika Ibu tidak mandi? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ibu tidak merasa bau, tidak gatal. Tadi saya lihat Ibu merasa gatal. Ibu, jadi gini, kalau Ibu tidak mandi, pentingnya mandi itu ya, Ibu merasa segar, tidak bau, dan tidak merasa gatal badan Ibu. Terus Ibu bisa jelaskan kepada saya, sebutkan pada saya alat-alat mandi. Ibu tahu nggak alat-alat mandi? Gayung. Terus apa lagi? Sama sampo. Oh, benar. Lagi? Sabun. Oh iya, coba Ibu ingat-ingat lagi. Pakai sikat gigi. Benar sekali. Sudah? Udah. Nah, baik Ibu, di sini saya akan mengajarkan Ibu cara mandi. Cara mandi itu Ibu pertama membasuh badan Ibu, seluruh badan Ibu dengan air yang mengalir. Terus Ibu memakai sampo di rambut Ibu. Terus yang kedua, Ibu memakai sikat gigi dengan Ibu buka odolnya, terus Ibu letakkan di atas sikat gigi. Terus terus Ibu memakai sabun. Ibu memakai sabun di sekujur badan Ibu. Bagaimana Ibu Ibu bisa memotong kuku sendiri tidak? Oh, nanti saya ajarkan ya, Bu, tentang cara memotong kuku. Terus kalau begitu Ibu harus melakukan kegiatan ini setiap hari agar badan Ibu tidak merasa bau dan tidak gatal-gatal seperti itu, Bu. Terus dan Ibu merasa wangi. Ya. Baiklah Ibu, tadi saya sudah menjelaskan kepada Ibu tentang tata cara mandi dan kebersihan diri lainnya seperti gosok gigi, mencuci rambut, memakai sabun dan lain-lain. Bagaimana Bu, bisa kita praktekkan ke kamar mandi? Baiklah Bu. Bu, bagaimana Bu perasaan Ibu setelah mandi tadi, sesudah mandi? Segar sekali. Apakah Ibu merasa tidak gatal lagi? Baik Ibu, tingkatkan ya Bu apa yang sudah kita pelajari tadi. Besok saya akan temu Ibu jam 9 pagi untuk latihan kebersihan diri lainnya. Permisi ya Bu. Ibu Pagi. masih inget gak sama suster? Siapa ya? Ayo, siapa? Kemarin kita ketemu loh. Lupa. Lupa. Oke. Ini suster Natasha yang paling kita belajar. Oh, Suster Ya. Tasya. Gimana Ibu perasaannya hari ini? Baik. Baik. Oke deh. Ibu udah mandi ya? Sudah. Udah. Soalnya Ibu segar, wangi banget. Iya dong. Oke. Gini Bu, nah sesuai janji kita kemarin, kita hari ini mau belajar berhias dandan. Ibu suka nggak dandan? Suka. Suka. Jadi kita akan lakukan
kegiatan belajar meriasnya di sini ya selama 20 menit. Gimana? Oke. Nah, Ibu ini, Ibu Lola jilbabnya belum rapi. Sini rapiin dulu. Ibu udah mandi kan? Iya. Udah. Ini kukunya panjang nih. Kapan terakhir digunting? Lupa. Apa? Ini digunting ya. Nanti bahaya kalau nggak digunting. Ya. Terus tuh gimana? Ibu ada nggak kesulitan dalam kegiatan kemarin yang dilakukan? Lupa ingat. Lupa ingat. Kemarin kegiatannya Ibu belajar sendiri atau harus diingati sama perawatnya? Diingatin sama perawat. Diingati perawat. Lain kali Ibu nggak apa-apa coba sendiri ya, biar Ibu bisa kalau Ibu belajar sendiri, oke? Nah Ibu, kita mulai belajar berdandannya ya, bias. Ini suster ada kutek nih. Ibu suka nggak pakai kutek? Suka. Nih lihat tuh kalau suster. Suka nggak? Cantik. Kan? Ya nanti kita belajar kutek. Nah, sama satu lagi ada parfum. Nah, Ibu udah mandi kan? Nah, Ibu suka nggak pakai parfum biar wangi? Suka. Tapi Ibu udah wangi kan? Kita belajar pakai kutek ya. Nah, Ibu lihat dulu suster gimana pakainya, nanti Ibu praktekin ya. Tuh, kayak gini. Suka nggak? Bagus Iya, kan? Nah, bagus, coba cantik. sini suster praktekin dulu ke Ibu, nanti Ibu belajar sendiri masangnya biar cantik. Coba, Ibu bisa nggak? Coba. Udah. Nah, kalau Ibu pakai ini, nanti tuh Ibu akan terlihat lebih rapi, cantik gitu. Suka kan? Suka. Nanti kalau suster sini, suster bawain kuteknya biar bisa belajar sendiri, oke? Coba lihat. Bagus kan? Iya. Tuh, pokoknya jadi cantik. Baiklah, kita udah lakukan nih belajar meriasnya. Ibu nanti kalau mau coba-coba setelah mandi ya. Gimana? Ibu suka kan meriasnya? Suka. Mau suster masukin ke jadwal, nanti kita belajar lagi. Mau. Bagaimana nih perasaan Ibu setelah belajar merias ini? Senang. Senang. Ibu masih ingat caranya pakai kutek tadi? Masih ingat nggak? Nah, harus ingat ya, harus dipelajari nanti biar cantik kukunya. Nah, jadi kalau gitu suster akan masukin jadwal nih, kapan aja nih maunya. Besok kita belajar lagi ya. Suster masukin jadwal. Kita tepat belajar di sini lagi, waktunya sama dan sama pada jam siang ya. Oke, itu aja ya Bu yang suster dapat berikan sama Ibu pelajaran untuk merias diri tadi. Besok kita ketemu lagi jam 12 siang setelah makan siang, oke? Misi Bu. Selamat pagi Bu Egi. Wah, Ibu terlihat segar dan wangi ya. Ibu sudah mandi ya Bu? Ya udah. Oh, makanya Ibu terlihat rapi ya Bu pada pagi hari ini. Nah Ibu, sesuai janji kita kemarin, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan BAK dan BAB ya Bu. Secara mandiri, tempatnya di sini, waktunya kurang lebih 20 menit. Bagaimana Ibu? Ibu kemarin melakukan BAK dan di mana ya Bu? Setelah Ibu BAK dan BAB, apa yang Ibu lakukan? Nggak tahu. Jadi gimana Bu? Apakah Ibu ada melakukan kesulitan selama Ibu melakukan kegiatan BAB dan BAK kemarin Bu? Sulit terus. Masih kesulitan ya Bu? Iya. Kemarin waktu Ibu melakukan kegiatan BAK dan BAB itu Ibu sendiri atau diingatkan sama perawatnya Bu? Diingatkan sama perawat. Oh, jadi selanjutnya lebih bagusnya Ibu secara mandiri ya Bu. Ibu bisa berlatih secara mandiri untuk melakukan BAK dan BAB ya Bu. Nah, sekarang suster tanya, di mana tempat yang benar untuk melakukan BAK dan BAB Bu? Di WC. Nah, benar sekali, benar ya Bu. Kita itu harus BAK dan BAB itu di WC ya Bu. Sekarang suster menjelaskan bagaimana caranya Ibu membersihkan diri setelah BAB dan BAK. Setelah
Setelah BAB dan BAK, ibu membersihkan anus kemaluan dengan air. Terus pastikan tidak ada tinja atau air kencing yang masih tersisa di tubuh ibu ya bu. Setelah ibu selesai membersihkannya, jangan lupa tinja atau air kencing ibu yang ada di WC dibersihkan. Jika ibu membersihkan air kencing seperti ini, berarti ibu ikut mencegah menyebarnya kuman yang berbahaya yang ada pada kotoran air kencing ibu itu. Setelah selesai membersihkan air kencing, ibu perlu merapikan kembali pakaian sebelum keluar dari WC ya bu. Pastikan sleting celana ibu itu tertutup rapi kembali. Sekarang bisa kita latihan untuk latihannya bu. Ya bu, kita latihan ya bu ya. Nah tadi kita sudah melakukan BAK dan BAB di WC ya bu. Jadi ibu sewaktu-waktu bisa melakukannya secara mandiri dan tidak diingatkan lagi oleh perawat ya bu. Apakah ibu bisa mengikuti kata-kata saya nanti bu? Ya baik ya bu. Nah, nanti lah kontrak lagi. Baiklah ibu, besok kita ketemu lagi di sini. Saya akan menemani ibu melatih untuk kegiatan BAK dan BAB ibu di jam 9 pagi besok di tempat ini juga ya bu ya. Baiklah ibu, saya ke ruangan perawat dulu. Permisi ya bu. Selamat pagi Bu, bagaimana keadaannya sekarang? Baik. Nah, sesuai janji kita kemarin, kita akan membahas tentang cara makan dan minum yang baik ya Bu di ruangan ini dengan waktu kurang lebih 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya. Bagaimana Bu makannya kemarin? Nggak habis. Gak habis ya? Baiklah, di sini suster akan mengajari tentang cara makan dan minum yang benar. Nah, baiklah Bu, kita akan melatih cara makan yang benar ya. Ibu kenapa nggak habis makan kemarin? Tahu. Nggak tahu ya Bu. Ibu biasanya sarapannya itu sukanya makan apa? Makan bubur. Makan bubur ya. Suster kemarin tuh makannya diingatin suster atau makan sendiri? Diingati suster. Oh, diingati sama suster ya. Jadi kalau untuk besok makannya harus mandiri ya, jangan sampai diingati sama suster lagi. Iya suster. Baik, sekarang kita latihan makan sama suster ya. Yuk, kita latihan. Baiklah Bu, tadi kan kita sudah praktek cara makan dan minum yang benar. Tingkatkan lagi ya Bu, besok kita latihan lagi di ruangan ini pada jam 2 siang ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Kalau itu saya permisi ya Bu. Permisi Bu. Ya, Permisi Bu, perkenalkan Bu, nama saya Eksandi Mayudi. Di sini saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan memberikan melatih atau mendampingi ibu untuk melakukan perawatan diri dengan anak ibu. Baiklah Bu, di sini kita apa benar ya anak ibu bernama Riko? benar. Ya, kalau benar, apa saja keluhan anak ibu? Sering tidak mandi. Oh ya Bu, itu salah satu penyebabnya. Baiklah Bu, di sini saya akan melakukan kontak waktu dengan Ibu, kontak tempat, dan topik apa yang akan kita bahas. Untuk kontak waktunya kita akan membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Untuk kontak tempatnya, apakah di sini sudah cukup Bu? Ya, cukup. Untuk kontak topiknya di sini saya akan membantu atau mendampingi ibu dalam melakukan perawatan diri kepada anak ibu yang bernama Riko. Apakah ibu mau bersedia? Iya, bersedia. Baiklah Bu, kita mulai untuk bagaimana cara melatih dan mendampingi anak ibu. Yang pertama yang harus kita bahas yang pertama yaitu apa masalah anak ibu ini sehingga menyebabkan anak ibu ini mengalami atau menurunnya dalam melakukan perawatan diri Bu. Dia kurang motivasi.
Oh. motivasi untuk membersihkan dirinya. Terus Oh, pernah ada trauma saat mandi. oh itu salah satu masalah yang menyebabkan anak ibu mengalami ketidakmauan dalam melakukan perawatan diri, Bu. Nah, untuk fasilitasnya, apakah fasilitasnya sudah mencukupi, Bu? Untuk fasilitas mandinya, kamar mandi, alat-alat untuk peralatan mandi, apakah sudah cukup? Baiklah, Bu, fasilitas tadi apa saja yang kurang atau apakah fasilitas sudah mencukupi? Belum, karena sabun, odol dan samponya itu sering menghilang. Nggak tahu kemana gitu. Oh, begitu. Baiklah, Bu, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa saja penyebab, apa saja tanda-tanda jika pasien itu mengalami defisit perawatan diri dan bagaimana cara mengatasinya. Baiklah, Bu, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa penyebab dari defisit perawatan diri atau mengalami gangguan kebersihan diri. Yang pertama yaitu anak ibu pasti akan mengalami yaitu penurunan untuk melakukan perawatan diri, seperti misal anak ibu jarang mandi, anak ibu BAB BAK tidak bersih, anak ibu mencuci rambut tidak bersih, mensisir rambut tidak bersih, memotong kuku tidak mau, dan lain sebagainya. Untuk gejalanya seperti yang saya jelaskan tadi, untuk gejalanya seperti tadi yaitu anak ibu enggan melakukan perawatan diri seperti mandi, BAB dan BAK tadi, dan seperti mencuci rambut, berpakaian tidak rapi, tidak mempedulikan kesehatannya. Baiklah, Bu, di sini saya akan sedikit memberitahukan ibu atau kita berdiskusi untuk bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama yaitu untuk ibu dan ayu. Yang pertama yang harus dilakukan, ibu dan ayu harus mengetahui apa yang menyebabkan anak ibu tersebut tidak mau melakukan defisit perawatan diri. Seperti yang ibu katakan tadi, anak ibu tidak mau melakukan perawatan diri dikarenakan anak ibu pernah mengalami trauma pada saat mandi, seperti terjatuh atau lain sebagainya. Jadi, untuk mengatasi tersebut, ibu harus memberikan motivasi kepada anak ibu supaya anak ibu mau melakukan perawatan diri seperti mandi tadi. Yang pertama yang harus ibu lakukan yaitu ibu harus mendengarkan terlebih dahulu kenapa anak ibu tidak mau, lalu ibu memberikan motivasi untuk ibu berikan bagaimana, apa efeknya, apa kegunaan pada saat melakukan kebersihan diri. Seperti untuk kegunaannya, anak ibu akan merasa sehat, anak ibu akan merasa segar. Dan untuk kerugiannya, bau badan tidak sedap untuk anak ibu. Penyakit bisa saja timbul nanti jika anak ibu tidak melakukan perawatan diri. Untuk kedua, yaitu apa saja, apa yang akan ibu lakukan sesudah ibu memberikan motivasi. Yaitu yang kedua, itu ibu harus melengkapi fasilitas untuk melakukan kebersihan diri. Yang seperti yang Ayu Egi katakan dan Ibu Lola katakan tadi, yaitu yang pertama kita harus mempersiapkan kamar mandinya atau ruang mandi atau tempat mandi. Karena jika tidak ada dua itu tersebut, maka anak ibu tidak dapat melakukan kebersihan diri seperti mandi tadi. Yang kedua, fasilitas seperti penunjang pada saat mandi, seperti samponya, seperti sikat gigi, seperti odol, seperti sabun dan lain sebagainya. Itu harus dilengkapi supaya anak ibu bisa melakukan kebersihan diri secara maksimal. Dan yang ketiga yaitu ibu harus mendampingi, karena anak ibu ini mengalami trauma dan motivasi untuk melakukan kesehatan atau perawatan diri ini kurang. Jadi ibu dan Ayu harus mendampingi anak ibu. Bagaimana caranya supaya anak ibu mau, ibu ajak secara perlahan-lahan, seperti ibu ngajak mandi terlebih dahulu. Walaupun ibu ngajak sebentar, setidaknya anak ibu harus mandi terlebih dahulu. Seperti menggosok gigi, ibu harus mengajarkan, ibu ambil sikat giginya, ibu kasih odol, dan ibu harus memberikan pada anak ibu supaya anak ibu tuh mau melakukan perawatan diri seperti menggosok gigi dan mencuci rambut, memotong kuku. Itu semua harus didampingi ibu supaya anak ibu mau untuk melakukan perawatan diri tersebut. Baiklah, Bu, selanjutnya yaitu apa saja yang bisa kita lakukan jika anak ibu
tidak mau. Yaitu yang pertama yang saya omongkan tadi, saya bicarakan tadi, yaitu ibu harus mendampinginya. Apakah ibu ngerti bagaimana cara mendampinginya, apa yang dilakukan? Bagaimana Pak? Oh ya, seperti saya Caranya, ya. bilang tadi kan, untuk supaya kita bisa mendampinginya, kita tuh harus mengingatkan anak ibu waktunya mandi, waktunya menggosok gigi, dan harus mempersiapkan hal-hal tersebut. Baik Bu, di sini saya sudah menjelaskan bagaimana apa saja penyebabnya, apa saja tanda dan gejalanya, dan bagaimana cara mengatasinya. Baik Bu, di sini saya akan sedikit menanyakan kepada Ibu apa saja yang Ibu mengerti pada saat saya memberikan penjelasan tadi, Bu. Kepada Mbak Egi, apa saja yang bisa Mbak sampaikan dari apa yang saya sampaikan tadi? Saya bisa mengajarinya untuk mendampingi adik saya. Oh ya Bu. Untuk Ibu Lola? Harus lebih diperhatikan lagi fasilitas kebersihan dirinya seperti odol, sikat gigi, sabun dan lain sebagainya, dan harus mengingatkan bagaimana cara waktu untuk kebersihan diri, memotong kuku, menyisir rambut dan lain-lain. Ya, seperti itu ya, bagus Bu. Dan Mbak Egi, apa yang saya sampaikan tadi bisa dimengerti oleh Mbak atau Ibu Lola. Baiklah, selanjutnya di sini saya untuk pertemuan kali ini saya cukupi waktunya sudah sekitar 10 sampai 15 menit. Baiklah Bu, untuk pertemuan selanjutnya kita ketemu untuk besok pukul 10 pagi. Dan di tempatnya di sini. Apakah Ibu dan Mbak bersedia? Bersedia. Baiklah, terima kasih ya Bu. Saya Terima permisi. kasih ya, Ya. Pak. Saya permisi ya. Permisi Bu. Ya, Boleh masuk Bu? boleh. Baik Bu, sebelumnya perkenalkan saya perawat di Klinika pertama dari mahasiswa Poltekkes Menkes Bengkulu. Apakah benar dengan Ibu Eksandi? Iya, benar. Dengan Ibu Eksandi. Dengan Ibu siapa? Ayunya saya. Ayubnya. Jadi di sini dengan sesuai dengan kontrak yang pernah saya lakukan kepada Ibu, di sini saya akan mengevaluasi tentang pasien dari Eksandi. Jadi permasalahan Eksandi ini, apakah benar dengan ini permasalahan Eksandi ini cara berpakaiannya kurang rapi, Bu? Iya, kurang rapi, terus belum bisa menjaga kebersihan dirinya, masih sulit gitu. Baiklah, kesulitannya gimana, Bu? Susah untuk melakukan kebersihan diri seperti mandi, gosok gigi, menyisir rambut, potong kuku dan lain sebagainya. Fasilitas baju dan pakaian celananya gimana, Bu? Kalau untuk fasilitasnya kurang rapi, kurang. Ibu pernah untuk memakaikan baju celana untuk anak Ibu? Pernah, tapi dia selalu menolak ketika saya ingin membantunya. Baiklah Bu, di sini saya akan memberi tahu bagaimana sih cara berpakaian terlebih dahulu untuk anak Ibu. Cara yang pertama sih, apa yang disukai sama anak Ibu pakaiannya? Anak saya itu suka sekali dengan Superman. Oh yaudah, gini aja ya Bu ya. Dengan sukanya Superman, Ibu coba-coba kali beli baju Superman untuk supaya biar lebih suka untuk berpakaian rapi apa gimana gitu kan Bu. Dan manfaatnya ya untuk kebaikan dia juga, semakin bersih semakin rapi, supaya dia mental dia kuat, biar ini psikolognya berlancar dengan baik. Setiap ini Bu, saya akan memberitahukan bahwasannya setiap orang gila, yang terutama itu pakaian Bu, yang terutama pakaian, supaya dia rapi, supaya dia tidak senonoh tingkah lakunya. Untuk kelanjutannya Bu, kita harus melatih Bu bagaimana kebersihan dia.
seperti mencuci baju atau gimana, ajarin apa mencuci pakaian, mencuci rambut, tubuh dia pokoknya. Jadi ibu, untuk selanjutnya ibu harus ini berbincang-bincang lah sama Eksandi. Mungkin itu aja Bu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya akan mengontrak Ibu lagi dan Ayu Egi. Untuk perkembangannya nanti saya telepon ini keluarganya bagaimana supaya bisa saya datang lagi. Baiklah Bu ya, sekian dan terima kasih Bu. Untuk ini minggu depan saya kontrak lagi Bu. Itu ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu hari ini? Baik. Nah, Bapak Ibu, sesuai janji kita kemarin, hari ini kita akan melatih cara merawat dan membimbing Bapak makan dan minum yang baik tepatnya. Sesuai kesepakatan kemarin, kita melakukan di ruang perawat ya Bu. Waktunya kira-kira 15 menit. Bagaimana Pak dan Ibu? Ya, bersedia. Sama seperti kemarin ya Bu. Apa saja Bapak dan Ibu ketahui mengenai gejala divisi perawatan diri pada Bapak Doni? Gimana Bu? Apakah Bapak dan Ibu ada kesulitan membimbing pasien dan mengawasi jadwal mandi Bapak Doni? Enggak. Kalau jadwal berdandannya gimana Pak Bu? Sudah cukup rapi dan bapaknya juga sudah bisa. Apakah Bapak dan Ibu selalu memberikan pujian saat Bapak Doni berhasil melaksanakan jadwalnya? Ya, selalu. Oh, bagus sekali ya Bu. Ya. Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu setelah merawat Bapak Doni dengan selalu memotivasi dan membimbing untuk mandi? Sangat senang karena sudah ada perubahan. Biasanya kan nggak mau mandi sendiri. Terus apa Bapak dan Ibu rasakan setelah membimbing Bapak Doni untuk melakukan berhias diri? Senang. Oh iya Bapak dan Ibu, benar sekali. Nah sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara melatih yang baik ya Bu. Pertama, seperti yang sebelumnya saya katakan, berikan motivasi. Kedua, bimbing klien cara makan dan minum yang baik dan benar. Ketiga, setelah itu rapikan alat makan setelah makan. Beritahu caranya ya Bu. Ya. Setelah itu Bapak dan Ibu selalu mengingatkan untuk Bapak Doni minum obat. Ketiga, cara berikan pujian pada Bapak Doni. Sekarang kita latihan ya Pak, Bu. Sebagaimana yang telah kita pelajari tadi, mari kita ke ruangan Bapak Doni. Saya akan mendampingi dan mengawasi Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, Bapak Doni kemarin sudah diberikan jadwal melakukan kegiatan latihan makan dan minum yang baik. Saya harap Bapak dan Ibu selalu mengawasi jadwal latihan dan minum yang baik pada Bapak Doni. Dan beri pujian jika Bapak Doni berhasil melakukannya ya Bu. Ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana perasaan setelah kita membahas masalah Bapak Doni tentang latihan dan makan dan minum yang baik? Baik. Oh iya Bu, nah kita sudah membahas tentang latihan makan dan minum yang baik. Apakah Bapak dan Ibu masih ingat yang kita bahas tadi? Ya. Sekarang coba Bapak dan Ibu sebutkan lagi. Dengan cara memberikan pujian ketika Bapak bisa memakan seperti yang telah kami ajarkan. Sekali ya Bu. Nah tadi kan Bapak dan Ibu selalu mengawasi jadwal yang telah diberikan kepada Bapak Doni. Dan ingat sekali, berikan pujian pada Bapak jika Bapak berhasil melakukannya. Kalau begitu Bu, besok saya akan menemui Bapak dan Ibu lagi sekitar jam 9 pagi untuk membicarakan merawat, membimbing BAB dan BAK pada Bapak Doni. Follow up ke PKM ya Bu. Tanda kambuh, rujukan tempatnya ke ruang Bapak Doni. Bagaimana ya Bu? Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Nah Ibu, sesuai janji kita kemarin, hari ini saya akan membicarakan perawat dan membimbing BAB dan BAK Ibu. Follow up ke PKM, tanda kambuh dan rujukan. Sesuai kesepakatan kemarin, kita melakukan di sini di ruang perawat. Waktunya kira-kira
15 menit. Bagaimana Bu? Ya baiklah Bu. Nah Ibu, sudah 3 hari kita bertemu. Sekarang Ibu coba sebutkan apa saja yang telah Ibu ketahui mengenai gejala defisit perawatan diri. Nggak tahu aku. Yaitu dengan cara untuk mandi, terus berpakaian. Kan biasanya bapak itu berpakaiannya tuh kurang rapi. Dengan diajarin dengan suster sudah bisa untuk merapikan dirinya sendiri. Terus mandinya juga sudah sendiri. BAB, BAK gitu ya. Oh iya. Gimana Bu, apakah Ibu ada kesulitan membimbing dan mengawasi jadwal Bapak? Tidak. Apa Ibu selalu memberikan pujian saat berhasil melaksanakan jadwalnya? Iya. Oh bagus sekali Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah merawat Bapak dengan selalu motivasi dan membimbing Bapak dalam hal perawatan diri? Senang karena bapak udah tidak bajunya udah tidak berantakan lagi. Terus apa yang Ibu rasakan setelah membimbing Bapak? Senang. Oh iya Bapak Ibu, benar sekali. Sekarang ayo kita mulai. Pertama, Ibu menanyakan kepada Bapak apakah Bapak sudah BAB dan BAK. Kemudian bantu Bapak untuk latihan membersihkan diri setelah BAB dan BAK. Yang terakhir bantu Bapak latihan membersihkan tempat BAB dan BAK. Sekarang Bapak Ibu kita langsung praktekkan ke Bapak ya. Saya juga akan menemani dan mengawasi Bapak dan Ibu. Bapak Ibu, Bapak Doni kemarin sudah diberikan jadwal melakukan kegiatan latihan BAB dan BAK. Saya harap Bapak dan Ibu selalu mengawasi jadwal latihan BAB dan BAK Bapak Doni dengan baik dan beri pujian jika Bapak Doni berhasil melakukannya. Ya Bu? Bapak Ibu, suasana kekeluargaan dan lingkungan yang nyaman sangat penting untuk mempercepat proses penyembuhan Bapak Doni. Jadi Bapak atau Ibu harus menciptakan kondisi tersebut. Selain itu Bapak dan Ibu juga suster harapkan selalu menemani Bapak selama perawatan dilakukan dan mengajak Bapak Doni ngobrol di saat waktu santai, memberikan pujian dan juga buat lingkungan seperti di rumah. Ya Bu? Jika Bapak dan Ibu di rumah melihat tanda dan gejala pada Bapak Doni seperti malas mandi, tidak mau menyisir rambut, tidak mau menggosok gigi, tidak mau memotong kuku, tidak mau berhias, tidak menggunakan alat mandi, tidak menggunakan alat makan dan minum saat makan dan minum, BAB dan BAK sembarangan, badan bau, kotor, berdaki, rambut kotor, gigi kotor, kuku panjang, tidak menggunakan alat-alat mandi, tidak mandi dengan benar, rambut kusut, berantakan, kumis dan jenggot tidak rapi, pakaian tidak rapi, tidak mampu berdandan, Bapak dan Ibu harus segera membawa Bapak Doni ke pelayanan kesehatan ya Bu. Bapak dan Ibu, kalau Bapak Doni sudah pulang ke rumah, jangan lupa selalu mengecek kondisi kesehatan dan mengambil obat secara rutin ke pelayanan kesehatan terdekat ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana perasaan setelah kita membahas masalah Bapak Doni tentang rawat dan membimbing BAB dan BAK pasien, follow up ke PKN dan tanda kambuh dan rujukan? Sudah sedikit paham. Ya Bapak, nah kita sudah membahas tentang rawat dan membimbing BAK dan BAB pasien, follow up ke PKN dan tanda kambuh dan rujukan. Apakah Bapak dan Ibu masih ingat apa yang kita bahas tadi? Sekarang coba Bapak dan Ibu sebutkan lagi. Dengan cara mengajari dia untuk membersihkan saat BAK dan BAB. Bagus Pak, Bu. Nah, tadi kan Bapak dan Ibu selalu mengawasi jadwal yang telah diberikan kepada Bapak Doni. Dan ingat selalu berikan pujian pada Bapak jika Bapak berhasil melakukannya ya Bu. Nah Bapak Ibu, Bapak dan juga Bapak Doni berhubung besok siang Bapak Doni akan pulang. Bagaimana kalau besok jam 8 pagi kita bertemu di kamar Bapak Doni untuk mengevaluasi kegiatan yang Bapak Doni lakukan selama Bapak Doni dirawat di rumah sakit ini. Waktunya sekitar 20 menit. Bagaimana Bu? Iya. Bapak Doni, setelah 1 minggu ini kita belajar tentang perawatan diri. Bagaimana perasaan Bapak?
Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu setelah seminggu kita belajar merawat Bapak Doni? Senang. Bapak Doni masih ingat apa saja yang telah kita pelajari selama seminggu Bapak dirawat di rumah sakit ini? Coba Bapak sebutkan. Bapak Doni, setelah 1 minggu ini kita belajar tentang keperawatan diri. Bagaimana perasaan Bapak? Baik. Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu setelah selama seminggu kita belajar merawat Bapak Doni? Menurut saya cukup memuaskan karena bisa sedikit mengetahui untuk merawat pasien yang mengalami gangguan seperti ini. Bapak Doni masih ingat apa saja yang telah kita pelajari selama seminggu Bapak dirawat di sini? Coba Bapak sebutkan. Bapak, Ibu, apakah Bapak dan Ibu masih ingat apa yang kita pelajari selama seminggu ini? Coba Bapak dan Ibu sebutkan juga. Seperti untuk merapikan cara berpakaian, mandi, dan juga DAK. Saat di rumah nanti, Bapak Doni jangan lupa untuk meneruskan jadwal yang telah kita buat sebelumnya. Bapak Doni juga jangan lupa untuk minum obat yang telah diresepkan dan rajin kontrol ke rumah sakit. Bapak dan Ibu juga sebaiknya mengawasi dan membantu Bapak Doni selama di rumah sakit. Dan mengingatkan jika Bapak Doni lupa dengan jadwal yang telah dibuat, sering motivasi dan membimbing Bapak Doni, serta segera membawa ke pelayanan kesehatan terdekat jika Bapak Doni mengalami tanda-tanda kambuhan yang saya jelaskan kemarin ya Bu. Bapak Doni tidak perlu sedih. Kalau Bapak merasa kesulitan, Bapak Doni bisa bercerita kepada orang terdekat Bapak, baik itu keluarga atau teman dekat Bapak. Bapak dan Ibu juga bisa menemani dan sering mengajak Bapak Doni agar bisa bicara, Bapak Doni tidak merasa kesepian. Ya baik ya Pak, Bu.